Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahrimil khalwati bil ajnabiyah. Di sini bab menerangkan haramnya khalwah, bersepi-sepi dengan wanita yang bukan mahram, orang lain, wanita lain bukan mahram. Qala berfirman Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna, dan bila mana kalian semuanya bertanya kepada para wanita, atau di sini ini adalah istri-istri baginda Nabi, mataan sesuatu barang, wasaluhunna, maka mintalah kalian semuanya kepada mereka, para istri Nabi, min wara hijab, dari belakangnya hijab. Di mata itu maksudnya ya satu barang karena untuk hajat kebutuhan apa begitu. Maka hendaknya kalau bertanya kepada di sini umum juga maksudnya adalah para wanita, maka hendaknya dari balik hijab satir. Orang-orang zaman dulu itu rumahnya ini enggak berkamar-kamar, satu begitu saja, dan kamarnya ini hanya terbuat dengan satir begitu saja. Sehingga kalau ada tamu pasang satir, itu saja. Kalau enggak ada tamu buka satir, itu jadi luas lagi. Jadi simpel, tidak perlu kamar-kamar gitu. Makanya ketika kemarin kan ada hadis yang kita baca itu, Abdullah bin Umi Maktum datang ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi berkata kepada yaitu istri beliau, yahtajibi kata, kamu baru pakai hijab. Lah kenapa pakai hijab? Orang buta saja Abdullah bin Maktum kok kita pakai hijab? Ya Abdullah buta, kamu yang enggak buta katanya. Makanya juga hijab itu, fungsi dari hijab itu biar tidak saling melihat. Laki-laki tidak melihat wanita, wanita pun juga tidak melihat laki-laki. Lah biar ya, itu yang paling aman daripada di hijab itu, maksudnya hijab melebar gitu di dalam rumah. Makanya kalau minta satu hajat atau satu apa gitu kepada wanita, maka hendaknya dari belakang hijab. Jadi bagus juga kalau di rumah itu ada di samping pintu itu juga ada satir, juga bagus. Karena itu bisa menjadikan pintu dibuka tetapi satir masih ada tutup sehingga tidak terjadi saling melihat. Itu baik juga. Wa an Ubadah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iyyakum, takutlah kalian, waddukhula, dan masuk ala nisaya, atas para wanita. Jangan masuk ke dalam wanita, maksudnya masuk satu rumah atau satu tempat yang sepi bersama satu wanita. Lah ini berbahaya seperti itu. Wa qala, maka berkata rajulun, seorang laki-laki, minal ansor, dari sahabat Ansor, afara'aita, bagaimana pandangan engkau bagi baginda Nabi, al-hamwa, mengenai ipar. Nah, bagaimana kalau ipar? Karena ipar kan sering kelipang-kelipang juga dalam rumah kan. Nah ini gimana ini kalau? Qala, bersabda baginda Nabi, al-hamwu al-mautu. Ipar adalah mati katanya. Artinya itu ya justru ipar gitu kadang-kadang sering terjadi keretakan rumah tangga gara-gara ipar itu. Makanya diumpamakan sebagai al-hamwu al-mautu. Ya ipar itu mati malah. Orang itu kadang-kadang gara-gara ipar, karena ikhtilat, sama-sama bareng-bareng, kumpul, tahu-tahu, lah na'udzubillah, nanti tidak. Al-hamwu itu apa? Ya ipar maksudnya adalah saudarinya istri, atau keponakannya istri, atau sepupunya istri, itu jadi ipar dari saudara ipar, keponakan ipar, atau sepupu ipar, semuanya sama aja. Itu biasanya yang sering di rumah keluar masuk. Ini juga harus hati-hati.
Makanya justru kalau orang itu sudah nikah, itu kalau kamu seorang laki-laki, kamu hanya malah bisa masuk ke rumahnya saudara perempuanmu. Nah, bisa bebas ke saudara perempuanmu karena itu saudara perempuanmu. Dan suaminya saudara perempuanmu laki-laki, ya kan? Dan anaknya mau keponakanmu semua. Tapi kalau masuk ke tempatnya saudara laki-lakimu, jadi nggak pantas karena itu istrinya itu bukan mahram dengan kamu, iparmu. Nah, jadi kalau apa itu justru yang bebas itu malah masuk di rumahnya saudara perempuan malahan itu. Karena di situ itu semua mahram. Satu-satunya ya laki-laki di situ, yang itu orang lain itu pun juga suaminya saudarimu. Alhamu maksudnya hamu, muttafaqun alaih. Alhamu maksudnya hamu, qaribu zauji ka akhihi, adalah saudaranya laki-laki, saudara seorang laki-laki, ka akhi seperti saudara karena kerabatnya suami, seperti saudaranya suami. Kalau sebagai seorang wanita itu hati-hati dengan saudara laki-lakinya suami. Dan saudara wabni akhihi, dan keponakan laki-lakinya suami, wabni ammihi, dan sepupunya, anaknya pamannya suami, jadi sepupunya suami. Itu juga yang laki-laki. Kalau kamu laki-laki, yaitu perempuannya. Kalau kamu perempuan, yaitu saudara laki-lakinya suami, atau sepupunya suami, atau keponakan laki-lakinya suami. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yakhluwanna, sekali-kali janganlah bersepi-sepi ahadukum, salah satu kalian, bimra'atin, dengan seorang wanita, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama bersama mahramnya, muttafaqun alaih. Ada orang yang tidak paham kadang-kadang itu, sudah lamaran, setelah lamaran dikira sudah halal, padahal belum akad nikah, di mana-mana dibonceng, di mana-mana sendiri. Pada ini calon istri saya. Calon istrimu itu bukan istrimu, tempeleng aja gitu itu. Itu seperti itu, nggak benar seperti itu. Ya, karena sudah tunangan atau tunangan. Ya kalau kamu pengen halal, segera nikah. Kalau kamu belum dinikahkan, jangan sekali-kali menyentuh, berkhalwah, jangan. Muttafaqun alaih. Ini hal-hal seperti ini diingatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini sebetulnya bukan hanya masalah perzinaan saja, tetapi ini masalah mutu daripada umat Muhammad. Kalau umat Muhammad ini betul-betul nasabnya dijaga, yaitu muamalah dan muasyarahnya itu selalu dijaga, maka akhirnya akan muncul itu orang-orang yang bermutu, pejuang-pejuang yang hebat. Nah, tapi kalau muamalah tidak dijaga, muasyarah nggak dijaga, banyak anak-anak yang nggak benar, teruslah akhirnya apa? Akan timbul generasi-generasi yang jelek, hancur-hancuran, nggak kena diajak untuk berjuang. Berbahaya. Sedangkan perzinaan sendiri itu juga akan mendatangkan penyakit langsung dari Allah. Ma faza zina fi qaumin qad illa kathra fihimul maut, katanya. Tidak menyebar perzinaan dalam satu kaum kecuali Allah akan sebarkan banyak kematian di kaum itu. Banyak penyakit. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala, berkata Buraidah, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatun nisa'il mujahidin, keharamannya para istrinya para mujahidin yang ditinggal jihad, yang ditinggal khuruj, alal qa'idina, atas orang-orang yang di rumah yang tidak khurud, ka hurmati ummahatihim, adalah seperti
keharamannya ibu-ibu mereka, ibu-ibunya qaidin. Artinya sangat haram. Itu seperti haramnya seorang ibu, antara ibu dan anak. Artinya orang itu kalau sedang khurud, sedang jihad fisabilillah, maka dia meninggalkan istrinya di situ itu, maka mesti orang-orang yang tinggal di kampung atau di kampung itu harus menjaga sebaik-baiknya, jangan sampai mengkhianati orang yang sedang khurud atau sedang berjihad dengan khalwah dengan istrinya. Lah ini sama saja seperti khalwah atau berbuat keburukan dengan ibunya sendiri. Itu artinya seperti itu. Dosanya habis-habisan tingginya. Ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki minal qaidina, dari orang-orang yang di rumah, yang tinggal di rumah, yang tidak khurud, yakhlufu, yang mengganti rajulan, seorang laki-laki minal mujahidin, dari orang-orang yang sedang khurud berjihad, fi ahlihi, di dalam mengurusi keluarganya, fayakhunuhu, maka dia mengkhianati saudara. Fayakhunuhu, maka dia mengkhianati laki-laki yang khurud tadi, fihim, di dalam keluarganya, illa waqafa, kecuali dia akan berdiri, lahu, untuk saudaranya laki-laki yang sedang jihad, yaumal kiamat, pada hari kiamat. Wa ya'khudhu, maka saudara laki-lakinya yang jihad tadi akan mengambil min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikan dia, masya'a, semau dia, hatta yarda, sehingga dia puas. Jadi dia akan dibuat mangkal betul kepada itu orang yang telah mengkhianati keluarganya, mengkhianati dia di dalam menjaga keluarganya, tidak menjaga keluarganya, malah berkhianat, naudzubillah, yaitu malah merusak keluarganya orang yang sedang khurud atau sedang khurud fisabilillah. Ini apa yang terjadi? Nanti kalau hari kiamat dia disuruh berdiri, kemudian diambili semua kebaikannya, pahalanya diambil semuanya sampai sepuasnya, dan tidak akan puas kecuali sampai habis, sehingga dia tidak punya kebaikan lagi. Sumal tafata, kemudian baginda Nabi menoleh ilaina, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ma dhannukum, bagaimana perasaan kalian, bagaimana perkiraan kalian kalau sudah begitu? Habislah. Orang pada waktu itu sangat butuh amal, begitu dikasih ambil aja amal. Apalagi hatinya sangat dongkol dengan, saya tinggal khurud, lah kok keluargaku malah dirusak. Nah, akhirnya saking marahnya ambil semua kebaikan sampai habis sehingga tidak punya kebaikan lagi. Kemana akhirnya? Ya pasti kan neraka, tidak ada yang lain. Rawahu Muslim. Jadi orang kalau sedang khurud itu sangat dimuliakan oleh Allah, termasuk keluarganya pun juga dimuliakan oleh Allah. Makanya mesti dilindungi, mesti dijaga, jangan sampai berkhianat dengan orang yang sedang khurud fisabilillah, dengan jihad fisabilillah itu. Kalau sampai berkhianat, Allah akan bela ini orang yang sedang keluar fisabilillah itu dengan dikasih kepuasan. Ambil semua kebaikannya, habisi saja, udah. Nah, diambil semuanya. Insyaallah. Seorang iman ini adalah saudara iman yang lain. Mereka tidak saling mengzalimi. Yang satu ini keluar dakwah, maka hendaknya yang di rumah itu menjaga. Nanti gantian lagi, yang pulang dari dakwah ganti menjaga, yang di rumah keluar lagi. Saling jaga menjaga. Ini namanya saudara. Bukan saudara itu membuat kerusakan ke keluarga orang lain. Enggak, itu bukan saudara. Itu musuh namanya itu. Saudara itu menjaga keluarganya saudaranya. Nah, kalau kelaparan dikasih makan,
Kalau tidak ada minum, dikasih minum, selalu dinusroh. Makanya dalam keluarganya Allah itu kan ada tertib nusroh. Kalau ditinggal keluarga itu oleh laki-lakinya untuk khurud fisabilillah, maka hendaknya orang yang di mahalah itu memikirkan bagaimana nusroh keluarga itu. Nusroh keluarga itu. Sehingga bisa dicukupi seluruh kebutuhannya selama khurudnya suaminya. Itu tertib seperti itu, tertib mulai zaman Nabi, segera seperti itu. Mulai zaman Nabi ya gitu. Sehingga namanya itu yakhlufu fi ahlihi gitu ya misalnya. Maksudnya yakhlufu fi ahlihi itu mengurusi keluarganya orang yang sedang khurud itu. Orang yang sedang khurud ini mesti dimusyawarahkan di mahalah, diurusi keluarganya itu. Nah, ini dalam mengurusi keluarganya orang yang sedang keluar fisabilillah, maka dia ini ya seperti keluar fisabilillah walaupun di dalam rumah. Karena dia menjaga keluarga. Yang satu keluar untuk memperjuangkan agama, menyebarkan Islam dan menjaga Islam. Yang satu lagi menjaga keluarganya supaya nanti keluarganya itu ketika suaminya pulang dalam kondisi utuh, baik, bahkan lebih baik lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.